Yo halo orang-orang yang bekerja keras untuk membahagiakan orang tua. Gimana kabar hari ini? Aman terkendali atau sebaliknya? Tetap semangat pokoknya ya. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini berjudul Army of the Dead, di mana bercerita wabah zombie yang melanda kota Las Vegas. Sebagian besar penduduk setempat menjelma menjadi zombie dan meluluhlantakkan Las Vegas. Seorang pemilik kasino merekrut sejumlah orang untuk menerobos wilayah zombie untuk menyelamatkan uang jutaan dolar di dalam berangkas miliknya. Penasaran kan gimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan sepasang suami istri yang baru saja menikah yang menabrak truk milik militer Amerika sehingga salah satu muatan yang mereka bawa terlempar dan terbuka. Seorang tentara menghubungi tim medis untuk mengevakuasi mereka, namun ternyata ada zombie yang keluar dari muatan yang mereka bawa. Para tentara itu pun menembak peluru mereka ke badan zombie, tetapi zombie itu masih saja bergerak, sehingga para tentara itu akhirnya digigit dan berubah menjadi zombie. Kini para zombie mengincar seluruh manusia yang ada di Las Vegas. Hampir seluruh penduduk Las Vegas berubah menjadi zombie sehingga pemerintah Amerika memutuskan untuk menutup jalan keluar dari Vegas agar tak ada yang tertular lagi. Scene pun berpindah menampilkan Scott Ward yang mendengar berita tentang pemerintah Amerika yang akan meledakkan nuklir berdaya ledak lemah di Las Vegas untuk memusnahkan populasi zombie di sana. Tak lama kemudian, Scott ditemui oleh pria bernama Tanaka. Tanaka menawarkan pekerjaan pada Scott, yaitu mencuri sejumlah uang yang ada di bawah tanah Las Vegas. Jika Scott menerima pekerjaan ini, maka ia harus melakukannya dalam waktu 96 jam sebelum nuklir diledakkan. Scott juga akan mendapatkan upah sebesar 50 juta dolar jika berhasil membawa pulang semua uang. Tak lupa, Tanaka memberikan peta berangkas yang akan diretas pada Scott. Di sisi lain, terdapat Kate dan Gita yang membahas tentang rencana Gita yang ingin masuk ke Las Vegas untuk mengambil sejumlah uang yang akan ia gunakan untuk membiayai kedua anaknya. Gita menunjuk seorang wanita yang bernama Lily yang akan membawanya masuk ke Las Vegas. Tapi Kate melarang Gita untuk pergi ke sana sehingga terjadilah keributan. Lalu datanglah seorang petugas yang bernama Bert. Bert memeriksa suhu tubuh Gita dan Kate. Setelah Bert pergi, Kate meminta Gita untuk berjanji agar tidak pergi ke Las Vegas. Gita pun menyetujuinya lalu pergi meninggalkan Kate. Scene kemudian berpindah menampilkan Scott yang menghubungi Tanaka dan berkata bahwa ia bersedia pergi ke Las Vegas. Tanaka memerintahkan Scott untuk memilih timnya sendiri. Maka Scott menemui Maria untuk mengajaknya melakukan misi ini bersama. Scott juga mengajak Van der Rohe. Selanjutnya mereka menemui Peters yang bekerja sebagai pilot dan Scott menawarkan 5 juta dolar pada Peters dan tanpa pikir panjang, Peters pun setuju untuk masuk dalam tim Scott. Kemudian mereka mengajak Guzman, yaitu pemburu zombie yang terkenal di media sosial. Scott menawarkan 500 ribu dolar pada Guzman, maka Guzman pun menerimanya. Scott dan Maria selanjutnya menemui Dieter yang akan bertugas untuk meretas berangkas yang dengan senang hati diterima oleh Dieter. Pada keesokan harinya, seluruh tim berkumpul di markas Tanaka dengan tambahan anggota yang dibawa oleh Guzman, yaitu Chambers dan juga Damon. Tanaka berkata bahwa mereka tak bisa masuk ke Las Vegas menggunakan helikopter karena di sana adalah tempat terlarang. Tetapi mereka bisa keluar menggunakan helikopter yang tertinggal di sana. Oleh karena itu, mereka harus masuk melewati kawanan zombie dengan menembak atau menyerang bagian otak zombie. Saat mereka membahas tentang rencana melawan zombie, tiba-tiba Damon mengundurkan diri karena takut pada resiko yang terlalu tinggi. Kemudian datanglah seorang pria bernama Martin, yaitu anak buah Tanaka yang mengajukan diri untuk menggantikan Damon. Di sisi lain, Scott menemui anaknya yaitu Kate. Scott dan Kate memiliki hubungan yang tidak baik setelah kematian ibu Kate. Namun Scott tetap berusaha untuk meminta bantuan anaknya dengan iming-iming uang 15 juta dolar. Di sisi lain, terdapat Gita dan teman-temannya yang membangunkan Lily untuk membawa mereka masuk ke Las Vegas.
Scene lalu berpindah menampilkan Van der Rohe yang mengajari Dieter untuk menembak. Lalu datanglah Kate menjemput Scott dan tim untuk pergi ke camp yang berbatasan dengan Las Vegas. Sesampainya di camp, Kate memperkenalkan mereka dengan Lily. Setelah itu, Kate menemui kedua anak Gita yang menangis karena hilangnya Gita. Kate kemudian tersadar bahwa Gita sudah pergi ke Las Vegas. Lalu Kate datang menampar Lily dan menyalahkan Lily karena sudah memasukkan Gita ke Las Vegas. Kate memutuskan untuk ikut bersama Scott masuk ke Las Vegas. Scott tentunya menolak, tapi Kate bersikeras untuk tetap ikut mencari Gita. Scott pun menyerah dan memperbolehkan Kate untuk bisa ikut bersama timnya. Sebelum masuk ke Las Vegas, Lily berkata bahwa mereka membutuhkan satu orang lagi. Lalu ia mengajak Bert untuk pergi bersama mereka. Alright guys, let's go. Kemudian Lily memimpin jalan dan membukakan pintu menuju Las Vegas. Setelah masuk ke kota Vegas, sebagian zombie sudah mati karena sinar matahari. Lalu di tengah perjalanan mereka bertemu dengan macan zombie. Untungnya macan itu tak menyerang. Setelah itu Lily menghampiri Bert dan meminta pistol milik Bert lalu menembak kakinya. Seluruh anggota tim tentunya terkejut. Lily menjelaskan bahwa untuk masuk ke kota Vegas mereka harus melakukan barter dengan pemimpin zombie. Pemimpin zombie berbeda dengan zombie biasa karena pemimpin zombie lebih cerdas dan lebih kuat. Maka Lily mengorbankan Bert sebagai tumbal. Lily mengorbankan Bert bukan tanpa alasan, tetapi karena Bert sering melecehkan perempuan. Ini adalah tindakan balas dendam dengan menyerahkan Bert pada Ratu Zombie. No, hi. It's okay. I'm not here to hurt you. Setelah Bert dibawa pergi oleh Ratu Zombie, mereka pun kembali melanjutkan misi dan tanpa mereka sadari ada Raja Zombie yang mengawasi. Kini Scott dan timnya melanjutkan perjalanan memasuki sebuah gedung. Di dalam gedung itu terdapat banyak zombie yang sedang berhibernasi. Lily melarang mereka untuk menyentuh dan menyinari mata zombie. Maka Scott memutuskan untuk memimpin jalan lalu meletakkan penanda jalan. Chambers menyuruh Martin jalan duluan. Tetapi Martin ternyata memiliki rencana jahat dengan melempar penanda jalan sehingga Chambers berjalan ke arah yang salah. Chambers tanpa sengaja menjatuhkan beberapa benda sehingga menimbulkan suara yang membangunkan para zombie. Chambers pun segera menyerang menggunakan senapannya. Saat ia hampir berhasil kembali pada tim, Martin dengan sengaja menutup pintu sehingga Chambers tak bisa masuk. Guzman kemudian tersadar bahwa tak ada Chambers di belakang. Guzman pun menyalahkan Martin, namun Martin mengelak. Lalu Chambers pun datang melalui jendela. Tapi Chambers sudah tergigit dan terinfeksi oleh virus zombie. Guzman dengan berat hati menembak jerigen berisi bensin yang dibawa Chambers sehingga ledakan pun terjadi. Kini Scott dan timnya pergi ke gedung lain, kemudian membagi tugas. Peters dan Maria pergi ke atap untuk menyiapkan helikopter. Lalu Martin dan Lily bertugas untuk mencegah para zombie datang. Kate dan Scott pergi ke lantai 3 untuk menghidupkan generator, kemudian Dieter, Van der Rohe, dan juga Guzman pergi ke brankas. Peters dan Maria lebih dulu sampai di atap. Peters melihat helikopter yang lebih mirip rongsokan, lalu Maria meninggalkan Peters melakukan tugasnya. Di sisi lain, Scott meminta maaf pada Kate karena telah membunuh ibu Kate. Scott pun terpaksa membunuh istrinya karena saat itu istrinya sudah terinfeksi virus zombie. Scott memohon pada Kate untuk memulai kembali kehidupan mereka sehingga Kate pun luluh dan memaafkan Scott. Scott kemudian menghidupkan generator sehingga lift yang digunakan Dieter pun berfungsi, lalu ketiga orang itu mendekati brankas. Di sisi lain, Lily dan Martin bertemu dengan Ratu Zombie dan pengawalnya. Martin mengikat Ratu Zombie menggunakan tembakannya sehingga zombie lainnya pun marah lalu menerjang Martin. Untungnya ada Lily yang segera menembak otak zombie sebelum zombie itu menggigit Martin. Martin pun memotong kepala Ratu Zombie lalu memasukkannya ke dalam tas. Huh? That's what I thought. Scene kemudian berpindah di mana Van der Rohe membawa zombie lalu melemparkan tangan manusia mendekati brankas untuk berjaga-jaga terhadap jebakan yang ada. Dan benar saja ada banyak jebakan yang bisa membunuh mereka. Untungnya semua jebakan itu sudah diamankan berkat bantuan zombie.
Scene lalu berpindah menampilkan tim yang tersisa yang menonton sebuah berita yang mengatakan bahwa pengeboman kota Vegas akan dipercepat dan mereka hanya memiliki waktu selama 1 jam 20 menit. Anggota tim kemudian pergi menemui Dieter dan juga Van der Rohe. Dieter pun marah karena kedatangan mereka membuat konsentrasinya hancur. Dieter meminta mereka untuk tetap diam selama 30 menit agar pekerjaannya bisa selesai. Setelah 30 menit, Dieter akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya lalu menyuruh Van der Rohe untuk membukakan berangkas tersebut. Akhirnya mereka berhasil mendapatkan jutaan dolar lalu segera membawa uang itu sebelum pengeboman dilakukan. Di sisi lain, terdapat Raja Zombie yang menemukan tubuh istrinya lalu membawanya ke tengah para zombie. Raja Zombie mengoyak perut istrinya untuk melihat keadaan bayi zombie yang ternyata sudah mati. Raja Zombie pun marah lalu pergi ke tengah kota dan memanggil seluruh zombie untuk melawan Scott dan timnya. Tanpa mereka sadari, ada Kate yang bersembunyi dan melarikan diri dari tim untuk menyelamatkan temannya Gita. Scott yang menyadari hilangnya Kate lalu bergegas untuk menemukan Kate lagi. Maria pun memaksa untuk pergi bersama Scott, tapi saat lift terbuka, ternyata sudah ada zombie lalu memutar kepala Maria. Scott melawan seluruh zombie yang datang, lalu Lily membawa Scott untuk segera pergi. Kekuatan para zombie mampu menghancurkan lift, tapi untungnya tak banyak zombie yang datang sehingga Guzman masih mampu membunuhnya. Martin dan Lily segera naik ke atas untuk memeriksa helikopter, tetapi Martin berkhianat dan menutup jalan keluar. Martin berkata bahwa Tanaka tidak mengincar uang, tetapi kepala ratu zombie lah yang sebenarnya mereka incar. Lily pun tak tinggal diam, ia segera mengambil gergaji besi lalu menghancurkan dinding. Kedatangan para zombie ternyata tak berhenti juga, ditambah lagi kedatangan Raja Zombie yang siap menerkam mereka. Dieter dan Van der Rohe berusaha menembak Raja Zombie, tapi Raja Zombie memakai topeng besi sehingga mustahil bagi mereka untuk membunuhnya. Van der Rohe kemudian melawan Raja Zombie dengan tangan kosong, tapi kekuatan Raja Zombie benar-benar tak terkalahkan. Saat Raja Zombie akan menggigit tangan Van der Rohe, Dieter segera menyelamatkannya dan melempar Van der Rohe ke dalam berangkas, dan Dieter pun mengorbankan dirinya sendiri untuk menjadi santapan zombie demi menyelamatkan Van der Rohe. Di sisi lain, saat Martin memeriksa tasnya, ia tak menemukan kepala ratu zombie. Lalu datanglah macan zombie mendekati Martin, kemudian menyerangnya tanpa henti, hingga akhirnya Martin pun mati. Guzman, Scott, dan Lily kini pergi menuju lift lain yang akan membawa mereka ke atap. Namun konsekuensinya adalah mereka harus melewati para zombie. Saat mereka bertempur melawan zombie, tragisnya Guzman tak terselamatkan. Scott pun terpaksa meledakkan bom ke arah para zombie dan juga Guzman. Setelah berhasil sampai di atap, lagi-lagi mereka bertemu dengan Raja Zombie. Lily dengan segera mengeluarkan kepala ratu zombie yang ia curi dari Martin. Lily pun menyuruh Scott dan Peters untuk tetap pergi meninggalkannya. Maka Peters pun pergi bersama dengan Scott. Raja Zombie melemparkan tongkatnya pada Lily sehingga tubuh Lily tertancap pada dinding. Lily kemudian melepaskan kepala Ratu Zombie hingga Ratu Zombie pun mati. Di sisi lain, Peters bertanya pada Scott di mana uang yang mereka curi. Lalu Scott berkata bahwa uang itu sudah hilang. Scott meminta Peters untuk pergi ke gudang lain karena ia ingin mencari Kate yang menghilang. Di sisi lain, Kate akhirnya menemukan Gita dan juga satu temannya yang bernama Sadie. Sedangkan Raja Zombie kini mengejar pesawat Peters dan juga Scott bersama dengan para zombie. Kini Kate memimpin jalan, lalu Sadie tiba-tiba digigit oleh Bert yang berubah menjadi zombie. Kate pun menembak Bert dan Scott yang mendengar suara tembakan segera ke sumber suara untuk menyelamatkan Kate. Saat Kate berada di ujung lorong, ia menembakkan seluruh pelurunya ke arah para zombie. Hingga akhirnya peluru itu habis dan menyisakan Raja Zombie yang siap menerkam mereka. Untungnya Scott segera datang lalu meledakkan bom dan Scott membawa Kate dan Gita pergi ke atap. Tapi ternyata Peter sudah meninggalkan mereka. Tak lama kemudian Peters kembali karena hati nuraninya yang menyuruhnya untuk tidak egois. Scott pun tersenyum dan mengira bahwa permasalahan mereka sudah selesai, tapi ternyata tidak. Raja Zombie masih bertahan hingga ia kemudian melompat ke helikopter lalu menyerang Scott.
Peter pun melihat bom nuklir yang sudah diluncurkan. Lalu Raja Zombie menggigit Scott dan dengan sisa tenaga yang Scott punya, ia menembak kepala Raja Zombie sehingga Raja Zombie pun tewas. Tak lama kemudian ledakan nuklir pun terjadi dan membuat Peter kehilangan kendali dan menjatuhkan helikopter yang mereka tumpangi. Scene lalu berpindah di mana Kate yang terbangun dari pingsannya lalu mencari ayahnya yang untungnya masih hidup. Scott pun memberikan sejumlah uang pada Kate untuk membiayai kedua anak kita. Scott berkata bahwa ia menyayangi Kate, lalu tak lama kemudian tubuh Scott bergetar dan berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Kate membunuh ayahnya sendiri agar tak ada zombie yang menghantui kota lainnya. Helikopter penyelamat kemudian datang untuk menjemput Kate. Scene pun berpindah menampilkan kota Las Vegas yang kini sudah hangus terbakar. Namun ternyata masih ada seorang manusia yang berhasil selamat. Ia adalah Van der Rohe yang keluar dari brankas dengan membawa jutaan dolar di dalam tasnya. Van der Rohe berteriak minta tolong dan untungnya di sana masih ada rumah dan juga mobil. Ia kemudian pergi ke kota kecil yang bernama Utah. Van der Rohe membayar pesawat untuk mengantarnya pergi ke Meksiko. Saat berada di dalam pesawat, Van der Rohe minum dengan dua orang pramugari, lalu tiba-tiba tubuhnya melemah. Seorang pramugari mengantarkan Van der Rohe ke toilet dan Van der Rohe menatap dirinya di cermin, lalu melihat bekas gigitan Raja Zombie yang ada di tangannya. Dan film Army of the Dead pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya. Dan tidak ada nyali, tidak ada cerita. Dadah.